Hari terakhir TC di Bali diburu fans di hotel, skuad timnas Indonesia langsung berangkat ke Jakarta hari ini. Sambil kibarkan bendera merah putih, 5 pemain keturunan banggakan Indonesia di tanah Belanda. Reaksi kecewa Sandiwos usai terpaksa dicoret dan harus absen saat skuad Garuda jumpa Cina dan Jepang. Di tengah kegiatannya bersama timnas Indonesia, Mesilgers terima kabar baik dari Belanda. Inter Milan semakin serius datangkan JIJ, Venezia patok harga yang cukup fantastis. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Setelah menjalani latihan di Bali yang cukup intens, kini para pemain timnas Indonesia mulai bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ya, pada Sabtu kemarin menjadi hari terakhir timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Bali. Selama menjalani pemusatan latihan di Bali, tampaknya seluruh pemain cukup happy. Ada suasana kebersamaan yang mengiringi mereka. Namun seperti biasanya di sela-sela latihan timnas Indonesia, para fans tetap antusias untuk menghampiri para pemain meski pihak PSSI sudah melarang. Meski begitu, para pemain juga tak mau mengecewakan para fans dengan mencoba meladeninya sebaik mungkin, mulai dari yang meminta tanda tangan hingga berfoto bersama. Namun yang paling menjadi sorotan adalah dua bek timnas Indonesia, yakni Mesilgers dan JIJ. Dalam satu momen ketika para pemain hendak mau berlatih di lapangan, para pemain nampak sedang diserbu para fans. Di saat para pemain yang lain mencoba untuk menghindar, Mesilgers dan JIJ justru dengan ramah meladeninya. Meski begitu, para pemain lain pun bukan berarti menolak, melainkan waktunya mungkin kurang pas. Di sisi lain, para fans yang menghampiri juga bukan hanya untuk sekedar berfoto atau meminta tanda tangan saja, ada pula yang justru memberikan hadiah kepada para pemain. Salah satu contohnya yang mendapatkan hadiah adalah Dean James, di mana Dean James terlihat mendapatkan hadiah dari fans berupa foto dirinya saat membela tim nasional Indonesia. Ya, setelah menjalani agenda yang cukup sibuk selama berada di Bali, para pemain timnas Indonesia dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada hari ini. Seluruh pemain bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat charter melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Tapi sebelum itu, Patrick Kluivert dan sang kapten timnas Indonesia akan memberikan keterangan kepada awak media di Bali Bench Hotel atau yang saat ini terkenal dengan sebutan The Meru Sanur. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, di Terima kasih. Oke, sis. Ja, je best echt gewoon gedaan. Sis. Hello. Kabar membanggakan kini datang dari Belanda. Hal ini lantaran 5 pemain keturunan berhasil meraih gelar juara Divisi 3 Liga Belanda U17 bersama SC Tegelar U17. Tak hanya meraih gelar juara, kelima pemain tersebut juga berhasil membawa SC Tegelar U17 naik kasta ke divisi kedua. Bahkan di perayaan gelar juara bersama Tegelar U17, para pemain tersebut juga sampai membentangkan bendera merah putih. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi Indonesia karena memiliki calon-calon pemain timnas Indonesia di masa depan. Menariknya lagi, kelima pemain tersebut dikabarkan terbuka untuk membela timnas Indonesia. Ya, mengingat di tahun ini timnas Indonesia U17 akan berlaga di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Hal ini disampaikan langsung oleh akun Instagram Football Indonesia lewat unggahannya.
Mereka sangat terbuka jika mendapatkan panggilan untuk timnas Indonesia, apalagi sebentar lagi akan bermain di World Cup U17. Pastinya sangat butuh tambahan pemain diaspora untuk mengisi skuad, ungkap laporan Football Indonesia. Lantas siapa sajakah pemain yang dimaksud? Ya, kelima pemain tersebut adalah Floris de Valter van Bronckhorst 16 tahun gelandang serang, Body Elander 16 tahun sebagai bek kiri, Finn Bender 17 tahun winger kiri, Deston Hoop 16 tahun winger kanan, dan Saezurka 16 tahun sebagai gelandang tengah. Tentu menarik dinantikan perkembangan lebih lanjut, apakah kelima pemain ini masuk pantauan PSSI untuk dinaturalisasi atau tidak. Dengan usia yang masih sangat muda dan pengalaman bertanding di sistem pembinaan Eropa, kelima pemain tersebut bisa menjadi aset penting untuk skuad timnas Indonesia U17, terlebih jelang perhelatan Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kekecewaan mendalam tak bisa ditutupi Sandy Walsh yang akhirnya diputuskan untuk tidak tampil membela timnas Indonesia dalam dua laga kualifikasi Piala Dunia. Ya, Sandy Walsh terpaksa melewatkan laga melawan Cina dan Jepang lantaran kondisi tubuhnya yang tidak fit. Dalam unggahannya di Instagram baru-baru ini, pemain berusia 30 tahun itu mengabarkan kalau dirinya tengah dalam proses pemulihan pasca diterpa cedera saat membela klubnya Yokohama Marinos. Ia mengaku sangat kecewa lantaran tidak bisa berjuang bersama rekan-rekannya di dua laga mendatang. Namun terlepas dari itu, pemain berdarah Surabaya ini mendoakan rekan-rekannya berhasil meraih hasil positif kontra Cina dan Jepang. Hai Sobat Garuda, dalam komunikasi dengan pelatih Patrick Kluivert dan kedua tim medis timnas Indonesia dan Yokohama Marinos, kami sepakat tentang apa yang terbaik bagi tim agar saya bisa pulih sepenuhnya dari cedera saya saat ini. Saya sangat kecewa tidak bisa berjuang untuk tim ini dan bendera Indonesia yang indah, tetapi saya akan mendukung seluruh Indonesia dan mempersiapkan diri untuk kampanye berikutnya. Ayo timnas Indonesia, menyala, kami percaya, ungkap Sandy Walsh dalam caption postingannya. Absennya Sandy Walsh membuat komposisi bek Garuda khususnya di posisi sayap kanan kini berkurang. Selain Sandy di posisi itu, Patrick Kluivert selaku pelatih kepala juga ditinggal Eliano Reinders. Eliano tidak bisa memperkuat Garuda lantaran tengah menanti momen kelahiran anak keduanya. Tanpa dua pemain tersebut, posisi bek sayap kanan Garuda kini diisi oleh 3 pemain saja. Mereka adalah Kevin Dix, Asnawi Mangkualam, dan Yakob Sayuri. Belum diketahui secara pasti apakah Kluivert nantinya akan memanggil pemain tambahan pasca krisis di sektor bek sayap kanan. Sebagaimana yang diketahui, Messi Hilgers menjadi sorotan baru-baru ini seiring dengan aksinya dalam acara ulang tahun Erick Thohir di tengah pemusatan latihan di Bali. Kala itu, Hilgers menjadi pembicaraan ketika menyanyikan Gemu Famire bersama Nadeo Argawinata dengan berjoget secara liar. Aksinya menjadi pembicaraan di media sosial sejak semalam. Namun di sisi lain, Hilgers nyatanya terbilang menerima kabar baik dari Belanda. Hal ini lantaran Hilgers berpotensi untuk berjumpa dengan kawannya lagi, Jayden Oosterwolde, jika gabung dengan PSV Eindhoven. Sebab Hilgers berpotensi meninggalkan FC Twente pada bursa transfer musim panas mendatang, seiring dengan masa baktinya yang akan habis pada tahun depan. Twente berencana untuk menjualnya pada musim panas ini dan PSV Eindhoven menjadi salah satu tim yang dikaitkan. Menurut laporan dari media Belanda Football Transfer, Hilgers bisa menjadi salah satu pemain yang direkrut PSV di musim panas nanti karena mereka akan ditinggal oleh Olivier Boszczagli. Jika gabung PSV Eindhoven, Hilgers berpotensi jumpa dengan mantan rekan setimnya Jayden Oosterwolde yang juga punya darah Indonesia. Oosterwolde sendiri kini terikat kontrak dengan klub Turki Fenerbahce, namun laporan dari media Turki Export mengaitkannya dengan PSV sebagaimana dilansir dari Twente Fans. Jayden Oosterwolde pada saat ini terikat kontrak dengan Fenerbahce, namun bisa kembali ke Eredivisie. PSV Eindhoven dikabarkan tertarik kepada mantan pemain FC Twente itu, tulis Twente Fans dalam laporannya. Ya, sebagaimana yang diketahui, Oosterwolde merupakan teman baik Messi Hilgers. Mereka bahkan sempat terlihat berbincang bersama ketika Twente jumpa Fenerbahce di Liga Eropa pada musim 2024-2025 ini.
Di akhir laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut, Hilgers dan Oosterwolde yang sama-sama tampil di laga tersebut terlihat bercengkrama di lapangan. Inter Milan dikabarkan tengah menunjukkan minat serius untuk merekrut bek muda berbakat asal Indonesia, JJ, yang saat ini membela Venezia di Serie B Italia. Kabar ini muncul dari sejumlah media Italia yang menyebutkan bahwa klub asal Milan tersebut sedang memantau perkembangan sang pemain sebagai bagian dari rencana penguatan lini belakang mereka. JJ, yang juga merupakan pemain tim nasional Indonesia, telah menunjukkan performa impresif bersama Venezia musim ini. Kemampuannya dalam mengawal pertahanan dan kontribusinya dalam membangun serangan membuatnya menjadi salah satu bek muda yang diperhitungkan di kompetisi kasta teratas Liga Italia. Ketertarikan Inter Milan terhadap JJ menjadi kabar menggembirakan bagi sepak bola Indonesia. Jika transfer ini terrealisasi, JJ bisa menjadi pionir pemain Indonesia yang berkiprah di klub papan atas Italia. Menurut laporan dari media Italia, Tutto Marcotto, Venezia memasang harga minimal sebesar 5 juta euro atau sekitar 92 miliar untuk melepas JJ. Harga ini mencerminkan nilai potensial sang pemain yang diyakini memiliki masa depan cerah di dunia sepak bola Eropa. Inter Milan yang tengah membangun skuad untuk menghadapi kompetisi domestik dan Eropa musim depan melihat JJ sebagai investasi jangka panjang. Klub ini berharap dapat mendatangkan bek muda yang siap bersaing dan berkembang dalam tekanan tinggi di level elit. Meski harga yang dipatok cukup tinggi, peluang Inter Milan untuk mendapatkan JJ masih terbuka sangat lebar, mengingat hubungan baik antara klub dan pemain, serta keinginan sang pemain untuk terus berkembang di kompetisi yang lebih tinggi. Namun, negosiasi diyakini akan berjalan alot, mengingat Venezia yang ingin mempertahankan aset berharga mereka untuk mendapatkan kompensasi maksimal.